Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan terkait pembuatan kurva S, jadi generate kurva S pada Microsoft Project. Nah, di sini saya pakai contoh itu adalah tugas dari salah satu kelompok kalian. Jadi tugas kelompok 7 kalau nggak salah ini saya coba untuk mengenerate kurva S-nya. Jadi dari yang perlu dipahami bahwa ketika mengenerate kurva S, jadi kalian harus sudah mengisi duration-nya sudah terisi, terus habis itu start-nya sudah terisi, finish juga sudah terisi, dan predecessor-nya adalah sudah terisi. Dan juga jangan lupa dari resource name itu juga sudah harus terisi. Jadi apa aja yang resource yang diperlukan untuk bermacam-macam tahapan pekerjaan, mulai dari yang pertama, dari tahapan persiapan, konstruksi air, dan sebagainya itu apa aja. Di sini kalian bisa diisi ya sebelumnya ya. Jadi nanti ada apa aja itu dipilih sesuai dengan upah yang dibutuhkan terkait tenaga sama material, seperti itu. Nah, di sini saya akan mulai, jadi ini sudah tampilannya seperti ini ya, pada tampilan Gantt chart. Nah, terus kita pilih report. Oke, lalu kita pilih cost. Nah, di sini yang kita pilih adalah cash flow. Jadi nanti kalian klik report, cost, lalu kalian pilih cash flow. Ini kita pilih. Nah, terus ini akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, ini nanti silakan bisa di edit-edit ya. Nah, ini misalnya the chart shows-nya, ini keterangannya ini kita bisa hapus saja. Kita del, lalu ini kita bisa stretch, jadi lebih besar seperti itu. Nah, ini sampai ke sini, terus kita ke bawah kan. Kita geser ke bawah. Nah, biar kelihatan semua ya. Lalu ini juga yang keterangannya itu kita geser agak ke bawah. Ini semua biar kelihatan. Oke. Nah, kalau sudah, jadi tampilannya akan seperti ini adalah kolom cash flow. Lalu kita klik, yaitu grafiknya. Jadi yang warna biru ini kita klik. Nah, ini akhirnya muncul seperti ini dari field list. Jadi muncul kotak dialog field list. Lalu pada kategori itu kita select time atau waktu. Kita select time. Lalu ini kita klik edit. Oke, nah di sini tuh masih unitnya adalah quarters. Nah, ini kita bisa pilih yaitu bisa days, bisa week. Nah, karena kita samakan aja sama yang di Excel kemarin, jadi tugas Microsoft Excel terkait pembuatan kurva S itu satuannya hari. Nah, ini di sini kita juga sesuaikan hari. Jadi kita pilih hari, mulainya dari sesuai sama dengan duration sama predecessor yang kalian isi ya. Jadi dari Friday tanggal 1 Januari sampai finishnya Saturday tanggal 20 Februari. Oke, kita oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, itu nanti bisa kalian cek tuh. Oh, ini ada tahapan persiapan kenapa kok besar sekali ya? Berarti nanti coba kalian cek lagi. Ini yang pekerjaan kelompok 7 ya. Nah, itu nanti kalian cek lagi kalau misalnya ada yang nggak sesuai atau kalau misalnya ada yang masih error ketika generate kurva S-nya itu kalian bisa ulangi lihat terkait pada kolom task name-nya, terus juga pengisian dari resource name-nya, terus juga penjadwalannya mungkin. Nah, itu kalian sesuaikan lagi. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi untuk generate-nya, nah itu nanti kalian bisa buka di sini juga change chart type. Jadi sama, jadi mirip sama kayak yang di Excel, itu kalian bisa pilih. Jadi macam-macamnya seperti apa. Nah, ini misalnya kita pilih yang ini ya. Nah, itu jadinya seperti ini. Nah, ini ada kurva S. Terus habis itu ada lagi, nah ini di sini ini ada diagram batangnya, lalu ada diagram garisnya, terus juga lengkap dari sisi aksis sama sisi Y-nya juga lengkap. Nah, ini atau seperti yang ini, jadi kurva S-nya di atas, tergenerate di atas, lalu diagram batangnya di bawah kayak gitu. Nah, mungkin kita pilih yang ini ya untuk menyamakan sama kayak yang di Excel. Nah, ini kita pilih, lalu kita oke. Nah, itu akan muncul seperti ini. Lalu kalau misalnya pengen dirubah-rubah, dia juga sama kayak Excel, dia ada
ada pilihannya, misalnya kita pengen yang belakangnya hitam gitu ya, atau kalian pengen yang seperti ini, lebih jelas, atau seperti ini, warna-warnanya juga bisa disesuaikan seperti itu. Nah, terkait tampilannya pun juga bisa disesuaikan juga. Nanti kalian bisa memilih change color, lalu menyesuaikan juga dengan change chart type-nya seperti apa. Nah, itu bisa kalian sesuaikan. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan atau ada beberapa keterangan ya. Jadi di sini itu ada actual cost. Actual cost itu adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan progres yang kalian isikan. Jadi ini kita nanti kalau misalnya kalian sudah melaksanakan proyek gitu ya. Nah, itu akan ada laporan laporan per ini ya, per berkala lah, laporan berkala di Microsoft Project-nya. Nah, itu nanti juga akan muncul di sini. Jadi kalau misalnya sampai hari ini itu misalnya hari ke-13. Jadi realisasinya itu adalah actual cost-nya atau biaya yang benar-benar dikeluarkan itu adalah seperti berikut. Nah, terus habis itu dari remaining cost itu sendiri itu adalah yang perkiraan. Jadi perkiraan dari perencanaan biaya yang diperkirakan. Jadi dari RAB-nya itu kurang lebih itu seperti ini. Munculnya adalah totalnya adalah seperti ini. Nah, nanti bisa kalian lihat perbedaannya antara actual cost sama remaining cost itu berapa seperti itu. Oke, seperti itu kurang lebih untuk mengenerate kurva S. Jadi nanti dari teman-teman silahkan dipraktekkan. Jadi 2 ya tugasnya untuk hari ini adalah silahkan membuat RAB, jadi memasukkan rancangan anggaran biaya, format rancangan anggaran biaya, mulai dari volume, satuan, terus harga satuan, sampai harga total. Itu seperti yang saya berikan di video saya yang sebelumnya. Lalu yang setelahnya adalah yang kedua itu kalian silahkan mengenerate kurva S-nya. Jadi kalau misalnya yang di Excel itu kan dia memang mungkin agak ribet ya karena satu persatu kalian harus menghitung dengan formula atau rumus kurva S itu satu persatu gitu ya, manual seperti itulah. Nah, kalau di Microsoft Project ini bisa langsung ketika kalian sudah mengisikan resource name-nya. Resource name itu kan berisi data-data terkait material, terus upah, itu harganya berapa, harga satuannya itu kan berapa, sesuai HSPK yang berlaku di kota tersebut gitu ya, tahun tersebut. Nah, terus juga itu dikalikan atau disesuaikan sama dengan duration-nya atau penjadwalan yang kalian pakai itu mulai dari start sampai finish itu berapa hari. Nah, itu akan dihitung di situ, seperti itu. Oke, saya rasa materi saya seperti itu terkait dengan pembuatan kurva S pada Microsoft Project. Nah, ini sekarang silahkan dikerjakan tugasnya studio. Bisa kalian langsung praktekkan terkait pembuatan kurva S pada Microsoft Project. Jadi 2 ya nanti tugasnya. Yang pertama adalah kalian buat RAB di Microsoft Project. Terus habis itu yang kedua adalah kalian mengenerate kurva S pada Microsoft Project. Nanti dua-duanya tugasnya silahkan dikumpulkan pada minggu depan. Seperti itu. Terima kasih. Nanti minggu depan kita akan bahas dan saya lihat tugas finalnya satu-satu. Nah, itu nanti ya akan kita diskusikan di situ. Kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya bisa diutarakan pada WA group ya atau Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.